Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada basairu linnas wa hudaw liqaumin yuqinun. Wa qala aidan innal ladzi farada 'alaikal Qur'an faratuka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita bersyukur pada malam hari ini bisa melanjutkan kajian kita. Semoga salawat salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya waktu berjalan sangat cepat. Ya, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, terasa berjalan sangat cepat. Kita sudah hampir 2 tahun ya. Ramadan 2022, Ramadan 2023 sudah 1 tahun. Sekarang dari Ramadan 2023 sampai sekarang kira-kira sudah 9 bulan. Nah, yang kita masih ada di sini. Semoga nanti tahun ketiga, sebelum tahun ketiga, kita sudah bisa menempati gedung pengajian yang baru, ya, sehingga tidak banyak terhalang oleh tiang, tidak banyak terhalang oleh tembok, bisa lebih lapang, bisa lebih fokus. Ya. Disampaikan dari Paksi khususnya kepada seluruh pengurus dan kepada bapak-bapak, ibu, teman-teman yang selama ini membackup sepenuhnya sehingga pengajian ini berjalan dengan lancar, baik sebagai pengurus inti maupun yang membidangi, yaitu yang terkait dengan sarana prasarana terkait dengan tempat pengajian dan juga parkir. Ya, sudah beberapa bulan terakhir sebenarnya sudah tidak ada keluhan parkir lagi. Dari tetangga sudah tidak terdengar lagi suara-suara yang terganggu karena parkir. Walaupun dari awal memang kita berusaha maksimal, jangan sampai kita parkir mengganggu dan parkir di jalan. Kita sudah berusaha tempat parkir baik sepeda motor maupun mobil di parkir yang lebih aman, tidak mengganggu untuk kepentingan umum. Dan sudah selama ini berjalan dengan baik, kecuali sekitar mungkin 6 atau 7 bulan yang lalu. Tapi terus ke sini sudah tidak terdengar suara-suara lagi yang merasa terganggu. Nanti sampaikan terima kasih kepada teman-teman khususnya yang melakukan berbagai macam persiapan tadi. Kemudian pada malam hari ini kami masih ingin berusaha untuk mendalami lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Al-Quran, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Ya, pada kajian minggu malam memang kami berusaha untuk memperjelas dari berbagai macam kajian yang ada sekitar 8-10 tempat yang memahami Al-Quran secara huruf. Nah, kemudian selama setengah bulan sekali, karena minggu pertama itu Pak Kiai Dr. Sumedi,
minggu kedua saya, minggu ketiga Profesor Muhammad, minggu keempat kelima kembali ke saya. Saya berusaha untuk memperjelas hal-hal yang kira memperjelas lebih lanjut dari kajian-kajian Al-Quran di berbagai macam tempat nanti. Mungkin suatu ketika yang kajian akad malam nanti juga bisa kita membaca Al-Quran secara urut sebagaimana di tempat-tempat yang lain yang selama ini kami dampingi atau kami bersamai. Yang sudah kita pahami di berbagai macam ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai pedoman hidup. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup. Al-Quran sebagai tuntunan jalan hidup kita. Seperti di surat Al-Jasiyah 20 yang sudah berkali-kali kita baca. Hanya basoirul linnas. Al-Quran ini sebagai pedoman hidup untuk manusia. Buddha warahmah likomiyu kinu sebagai hudan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran juga sebagai hudan. Inna hadal Quran yahdi lillati ya'aqwa. Di surat Al-Isra ayat 9. Wala hadahum siratan mustaqimah. Di surat An-Nisa ayat 68. Bahwa jalan yang lurus ini adalah Al-Quran. Di awal surat Baqarah juga disebutkan Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai petunjuk hidup, Al-Quran sebagai jalan hidup, maka kita perlu memahami apa isi Al-Quran supaya kita bisa memperdomaninya. Nah, pada malam hari ini sudah kami tulis di sini. Itu yang lalu belum sempat kita bicarakan. Nah, ya di surat Qasas surat ke-28 ya ayat 85, 86, 87 dan 88. Mas Kiai bisa membaca per ayat surat Al-Qasas surat ke-28. Bapak Ibu bisa juga membuka di Mushaf Al-Quran, bisa juga di HP. Silakan kita baca, kita dengarkan, kita pahami. Silakan Mas Kiai. Al-Qasas ayat 85. Iya. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya ini tidak disebutkan subjeknya. Yang memfardukan, yang mewajibkan, mengalaikan kepadamu. Al-Quran diturunkan pada Nabi, Nabi menyampaikan pada para sahabat, terus menerus sampai ke kita semua. Sehingga karena itu sebenarnya juga bisa kembali pada kita, masing-masing kita. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an. Ini subjeknya sebetulnya Allah yang memfardukan, Allah yang mewajibkan, Allah yang mengharuskan. Sesungguhnya Allah yang memfardukan kepadamu Al-Quran. Cuma di terjemahan di Kementerian Agama itu tambah melaksanakan hukum-hukum. Dan sebenarnya Al-Quran itu bukan hanya berisi hukum. Hukum-hukum itu berikutnya. Yang Al-Quran diwahyukan selama 13 tahun periode Mekah, itu hampir semuanya masalah akidah, masalah keimanan.
melaksanakan hukum itu kalau tidak ada keimanannya, tidak ada akidahnya, tidak ada ketauhidannya, itu seperti tidak bermakna apa-apa. Demikian pula ibadah. Jadi sebetulnya yang mula pertama itu seharusnya masalah keimanan, masalah akidah, masalah ketauhidan. Kalau itu mendalam, ya sebagaimana Allah mendidik Nabi dan para sahabat selama 13 tahun ke Mekah, itu semuanya masalah ketauhidan, masalah keimanan. Cuma masalah ini sekarang dianggap tidak begitu penting, apa-apa langsung kepada hukum. Padahal tanpa ada fondasi keimanan, itu hukum jadi kurang bermakna. Orang melaksanakan hukum nggak ada dasar keimanan, itu takutnya bukan kepada Allah, takutnya bukan karena bagaimana mempertanggungjawabkan hidup besok di akhirat, takutnya bukan karena dibersamai oleh malaikat, tapi seringkali hanya karena orang. Kalau ada orang berusaha menepati hukum, kalau nggak ada orang semaunya sendiri. Bahkan sekarang lebih berani lagi, ya, malah dirancang bareng-bareng sesama orang untuk bikin aturan sengaja memang mau tidak ditepati. Ini akibat tidak ada keimanan yang kuat. Jadi beragama jadi rapuh, tidak begitu bermakna. Maka di sini faradha alaikal Quran, Allah mewajibkan, memfardukan, ya tentu mulai dari membaca, memahami, mengamalkan, membiasakan, sampai diri kita semuanya ini nanti selama hidupnya itu dijiwai oleh Al-Quran. Sampai kapan? Sampai ajal datang. Jadi Al-Quran berbahasa Arab. Allah mewajibkan kita, memfardukan pada kita untuk hidup kita itu sepenuhnya mengikuti Al-Quran. Kalau Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu bisilmi kafah, secara keseluruhan. Nah, Al-Quran berbahasa Arab, bahasa kita bukan bahasa Arab. Kalau kita nggak memahami, kita tidak bisa bagaimana mengamalkannya, bagaimana membiasakannya, bagaimana menghayati, menjiwai Al-Quran. Berbeda dengan Nabi dan para sahabat, orang-orang yang memang bahasa ibu, bahasa aslinya adalah bahasa Arab. Mereka mendengarkan dari Nabi, Nabi mendengarkan dari malaikat, sahabat yang lain juga dengar dari sahabat yang sebelumnya, tabi'in mendengarkan dari sahabat. Mereka bisa paham karena sama-sama mereka berbahasa Arab. Tapi kita kalau hanya mendengarkan, hanya membaca tanpa memahami terjemahannya, kita belum bisa paham. Makanya langkah yang paling awal kita bisa memenuhi kewajiban ini, keharusan ini, kalau kita memahami Al-Quran. Ya, sekarang sudah mulai tumbuh rasa senang kembali untuk memahami Al-Quran. Tapi 2 tahun yang lalu belum sebanyak sekarang. Sekarang sudah semakin banyak masjid yang menginginkan memahami Al-Quran secara urut. Sudah semakin banyak kelompok-kelompok ngaji yang sudah semakin senang memahami Al-Quran. Jadi walaupun belum genap 2 tahun, relatif sudah banyak perubahan-perubahan itu. Ya tentu ke depan, dengan bahwa bulan ini, ya tentu ke depan bisa lebih positif lagi. Teruskan cepat. Ya.
Langsung ke selatan. Silakan ya. Silakan. Ya, monggo. Ya. Surat Al-Qasas ayat 85 dan seterusnya dan sebelumnya itu diwahyukan ketika masih periode Mekah sebelum hijrah. Tetapi Allah memastikan laro juga ilamaan akan mengambilkan nabi yang ditulis para sahabat kembali ke Mekah lagi setelah hijrah. Ini hebatnya Al-Quran. Belum terjadi, tapi dipastikan terjadi. Itulah bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Tapi syaratnya apa? Syaratnya Nabi dan para sahabat itu memfardukan, mewajibkan diri sendiri untuk hidupnya berpegang teguh pada Al-Quran. Nanti akan kembali lagi ke tanah airnya, ke Mekah. Sama ketika kita memahami di beberapa tempat sudah sampai surat Ar-Rum. Ya. Jadi semula bangsa Rum dikalahkan oleh Persia. Dalam waktu dekat, kira-kira 3-9 tahun, benci bangsa Rum mengalahkan Persia. Ketika itu belum terjadi, tapi pasti terjadi. Kenapa? Karena Al-Quran dari Allah, Allah yang mengetahui, Allah yang memastikan itu pasti terjadi. Ini juga begitu. Jadi ini Nabi dan para sahabat belum hijrah. Surat ini turun, ayat ini turun. Tapi akan terjadi. Nanti Nabi dan para sahabat hijrah, dipastikan akan kembali lagi ke Mekah. Selama hidupnya berpegang teguh, ikuti sepenuhnya pada Al-Quran. Yuskur Robi aklamu manja bil huda. Jadi Tuhan, ya Allah betul-betul maha mengetahui siapa yang datang dengan hidayah, membawa petunjuk dari Allah, cara hidup menurut Allah dan Rasul. Dan sebaliknya, bahwa waki dola limubi, dan siapa saja hidupnya dalam kesesatan yang nyata. Ini maksudnya apa? Maksudnya setelah Al-Quran diwajibkan, memang orang terbelah jadi dua kelompok besar. Satu kelompok meyakini sepenuhnya pada wahyu yang diterima oleh Nabi dan meyakini Nabi utusan dari Allah. Itulah orang-orang yang hidupnya selalu mewajibkan dirinya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan sebaliknya, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang tidak mau mengimani kebenaran Al-Quran, sehingga hidupnya itu dalam keadaan fi dhalali mubin, dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau Nabi dan para sahabat dipastikan oleh Allah selama hidupnya sepenuhnya berpegang teguh pada Al-Quran, apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Ini juga berlaku bagi siapa saja. Ini juga berlaku pada kita. Ini juga berlaku pada era-era berikutnya. Nah, sehingga hubungan antara Al-Quran dengan orang Islam ya tergantung pada orang Islam itu sendiri. Selama orang Islam meyakini sepenuhnya kebenaran Al-Quran, isi yang terkandung di dalamnya, yang sebagian besar berisi tentang keimanan, kemudian berisi tentang ibadah, tentang hukum, tentang muamalah, tentang akhlak, yang di dalamnya banyak berisi tentang kisah. Selama itu diyakini sepenuhnya, difahami, kemudian digunakan untuk
cara hidupnya, kebiasaan hidupnya, pasti janji Allah juga akan terjadi. Jadi kalau dulu Nabi dan para sahabat sampai 8 abad berikutnya, sampai 800 tahun berikutnya, itu hidupnya dijiwai, dituntun oleh Al-Quran, itu bisa mencapai kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan. Tentu era kita, kalau kita mau kembali lagi memahami dan mengamalkan Al-Quran, dan hidup kita sepenuhnya bergantung pada Al-Quran, hal yang sama juga akan terjadi pada kita. Janji Allah pasti terjadi. Jadi kalau Quran dulu dipahami, diamalkan, bisa membawa keberuntungan, kemenangan, ya fauzan azimah. Hal yang sama juga terjadi pada era kapan saja, di mana saja, termasuk juga era sekarang ini. Kemudian ayat 86, silakan Mas Kiai. 86. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. Dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Turunnya Al-Quran diturunkan bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Itu bukan kehendak Nabi, itu semata-mata rahmat dari Allah. Allah yang mengetahui, Allah yang ingin ngatur hidup di dunia ini sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi yang ada pada Al-Quran. Maka di akhir kita dilarang. Dilarangnya apa? Fala takunanna dhahiril kafirin. Dan janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Orang kafir itu siapa? Ya, orang kafir itu yang mengingkari kebenaran Al-Quran, yang tidak iman kepada kebenaran Al-Quran, yang tidak iman kepada kebenaran Rasulullah, kebenaran Allah, kebenaran malaikat, adanya ketentuan Allah, adanya kehidupan besok di akhirat yang kholidina biha abadan. Ayat Quran banyak yang menyebutkan hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat. Hidup di dunia ini sangat sebentar dan sementara. Makanya itu nanti di sini kenapa itu harus dikasih peringatan, dan kenapa harus memohon kesalahan di 3 momentum yang sangat menentukan. Itu karena Al-Quran dijelaskan sejelas mungkin, sampai diulang-ulang berkali-kali. Kenapa kita dilarang tidak boleh menjadi penolong orang-orang kafir? Biasanya orang kafir itu bukan berhenti pada kafir, itu biasanya satu kesatuan. Orang kafir itu tidak senang pada orang yang beriman. Orang kafir itu selalu menghalang-halangi orang yang beriman. Biasanya satu paket, satu kesatuan. Makanya sama-sama dengar pemahaman Al-Quran, itu kalau orang beriman itu senang. Kalau orang sebaliknya itu tidak senang. Demikian pula kegiatan. Kalau orang yang beriman senang pada kegiatan terkait dengan Al-Quran, tapi orang yang tidak beriman tidak bisa menerima. Sedikit-sedikit apa? Nganggap itu mengganggu. Kenapa? Yang mengganggu sebenarnya bukan suaranya atau kegiatannya. Yang terganggu itu kondisi kejiwaannya.
psikisnya. Kenapa? Karena nggak siap dengan kebenaran Al-Quran. Nah, kita tidak boleh membantu yang seperti itu. Bahkan sudah sering dibaca di sini, sering dipahami. Yang di surat Al-Baqarah 85-86. Kalau iman kepada sebagian, kita kubur sebagian, itu sama dengan menjual akhirat dengan dunia. Di dunia hidupnya penuh kesengsaraan, apalagi di akhirat. Yang di surat An-Nisa 150-151 maunya ngambil jalan tengah, ya, maunya membedakan antara kebenaran Allah dan Rasul. Akhirnya apa? Iman kepada sebagian isi kita, kufur pada sebagian. Yang sama itu dikatakan ulaika humul kafiruna haqqan. Itu kufur yang sebenar-benarnya. Padahal kita lihat apa yang terjadi, kita lihat dari perspektif sejarah misalnya, paling tidak dari abad ke-17 ke abad 21 ini, itu di mana-mana jarang orang Islam yang merasa wajib fardu untuk mengamalkan isi Al-Quran, apalagi mengamalkan, memahami saja banyak yang merasa tidak wajib. Sehingga di mana-mana ketika saya tanya, ya, misalnya tanya, umurnya sudah berapa? 50 tahun. Selama 50 tahun sudah pernah mengamalkan secara keseluruhan? Belum. Kenapa belum? Malah ditanya, apa kita perlu memahami Al-Quran? Apa kita perlu memahami Al-Quran? Bagaimana tanpa memahami Al-Quran bisa mengamalkan Al-Quran? Padahal Allah mengaktifkan tadi, ya kan? Dan dikira kalau cukup hidup ini Quran ini sebagian saja yang dipahami, tidak harus keseluruhan. Padahal Quran itu cara hidup, perjuangan hidup di dunia ini. Kalau memahaminya tidak secara keseluruhan, berarti cara hidup itu ke Quran kan belum sepenuhnya sesuai. Nah, kalau belum sesuai sepenuhnya, maka nanti perintahnya untuk di sini apa keseluruhan kabeh itu kan. Makanya bagaimana kita bisa, ya, punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa kita itu tidak mungkin bisa mengamalkan isi Al-Quran secara keseluruhan. Hidup kita tidak pernah bisa sepenuhnya sesuai dengan Al-Quran kecuali kita memahami secara keseluruhan. Nah, jadi memahami dulu baru mengamalkan, kemudian membiasakan kemudian baru kita menjiwai, terbentuk pribadi Qurani. Nah, kalau tidak ada keyakinan bahwa kita wajib memahami Al-Quran, nah dari mana kita bisa ngerti? Dari mana bisa kita ngapalkan? Mengerti aja tidak, gitu kan? Maka marilah kesempatan yang mungkin tidak lama lagi di dunia ini, apalagi yang usianya sudah 60-an tahun ke atas, supaya kita lebih fokus berpacu dengan waktu. Hidup di dunia sangat cepat, ya kan? Ya, hanya sangat sebentar, apalagi dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Terus dibacanya 87 masih ayat 87. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik. Nah, jadi kalau hidup ini wajib difardukan oleh Allah
untuk sepenuhnya mengikuti Al-Quran, makanya juga tidak boleh ada orang-orang yang menghalangi untuk sampainya ayat Al-Quran ini. Ya coba itu, wala yasuddunaka an ayatillah, dan jangan sekali-kali mereka dapat menghalang-halangi dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Yang menghalang-halangi itu siapa? Loh, kalau pada periode Mekah ayat itu diturunkan, itu kelihatan jelas. Ini yang iman, ini yang kafir, ini yang musyrik, sangat jelas. Coba kalau era sekarang, gimana membedakan itu? Ya kan? Jadi sepertinya nggak ada bedanya loh antara yang KTP-nya Islam dengan yang tidak Islam. Biasanya yang menghalangi justru yang KTP-nya dilihat itu ya, KTP-nya agamanya apa, diisi formnya kan. Tapi banyak yang nggak senang yang menghalang-halangi Quran ini dipahami oleh orang yang beriman. Padahal ini dilarang oleh Allah. Jangan sampai terjadi ada orang-orang yang menghalang-halangi sampainya ayat-ayat Allah. Jangan sampai ada orang yang menghalang-halangi untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau ini sebetulnya kita memperoleh tugas nih. Mungkin tugas supaya jangan sampai ada orang yang menghalang-halangi untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Itu setelah sampai kepada Nabi dan ngajak untuk beriman dan mengatakan minal musyrikin, dan jangan sekali-kali termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ini akibat dari orang Islam yang sudah sekian ratus tahun, sekian abad tidak sepenuhnya memahami Al-Quran, akhirnya tidak begitu jelas, kabur mana yang betul-betul iman, mana yang tidak. Makanya diperjelas oleh ayat berikutnya, ayat 88. Silakan agak cepat, waktunya berjalan dengan cepat ya. Ya. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Nah, ini kan memurnikan ketauhidan. Ini kan semata-mata mengesahkan Allah. Tidak boleh keimanan dicampur dengan yang lain-lain. Tidak boleh ada sekutu-sekutu selain Allah. Jadi setelah berjalan waktu yang lama, itu dari campur aduk demikian rupa. Makanya setelah itu jadi akhir ayat 87, kita tidak boleh sama sekali termasuk yang musyrik, diperjelas lagi supaya itu betul-betul mengesahkan Allah, supaya betul-betul mentauhidkan Allah gitu. Tidak boleh dicampur-campur dengan yang lain. Nah, ini secara ringkas keharusan kewajiban kita untuk senantiasa hidup sesuai dengan Al-Quran. Jadi surat Al-Qasas 85 sampai 88. Sekarang surat Maryam ayat 39. Ya, supaya kita itu nanti tidak betul-betul menyesal. Jangan sampai nanti kita semua menyesal gara-gara ketika itu di dunia ini diingatkan tidak mau menghirukan. Ya. Ini ada Maryam 39, kemudian 15, 33. Yang ini dengan ini hampir sama. Yang ini untuk diberikan. Silakan dibaca.
Maryam ayat 39. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Ya, itu Rasulullah diperintah oleh Allah. Sebab Rasulullah mengingatkan kepada kaumnya, pada umatnya, wa andiru ya mal-hasad. Bila peringatan kepada kaummu akan adanya hari penyesalan, semuanya itu sudah akan terputus, tidak ada lagi hubungan. Tapi kenapa orang-orang sama lalai? Kenapa orang-orang sama nggak perhatian? Kenapa orang-orang tidak begitu care? Ya, sebetulnya kalau mengingatkannya, ayo sama-sama kita pahami Al-Quran. Itu nanti Al-Quran dengan sendirinya, kalau kita paham, akan membimbing kita. Tentunya pokok satu, menyediakan waktu untuk memahami Quran. Dengan paham, secara langsung kita nanti akan semakin tambah kuat keimanan kita. Ada proses secara langsung, proses internalisasi, proses penghayatan, proses penguatan iman kita. Nah, nanti bentuk-bentuk penyesalannya kapan saja. Itu biasanya pertama, ketika ajal datang. Karena selama berapa menit diperlihatkan tentang apa yang diperbuat, merasa serba salah, diperlihatkan ke depannya. Yang dihadapkan itu betul-betul penyesalan. Apalagi nanti ketika sudah di alam kubur dan penyesalan yang tiada tangannya, itu ketika sudah di neraka. Makanya kenapa itu para nabi, para rasul, orang yang hebat itu supaya mempunyai kesejahteraan, keselamatan di 3 momentum ini. Silahkan dibaca salah satu, ini isinya sama. Bisa yang ayat 15, bisa yang 33. Yang ayat 15. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ketika Nabi Zakaria sudah tua, kepalanya sudah berubah semua, istrinya juga sudah tua, istrinya mandul, sangat khawatir nanti yang meneruskan agama ini siapa. Kemudian berdoa pada Allah, Allah mengabulkan doanya. Kemudian ada berikan laki-laki namanya Yahya. Yahya kemudian mohon kepada Allah. Demikian pula ketika Maryam punya anak laki-laki, itu digunjing, difitnah, diolok-olok demikian rupa. Ini punya anak nggak ada bapaknya. Kemudian daripada menjelaskan kok nggak ada yang percaya, itu supaya puasa nggak ngomong. Tapi anaknya yang masih bayi tadi, yang bernama Isa, kalau ditanya orang, Maryam kasih isyarat kepada putranya, bimbing pada putranya. Dan putra itu masih bayi bisa ngomong, bahwa dia itu ditakdirkan oleh Allah, dia diutus oleh Allah jadi nabi, jadi rasul, dia dikasih tugas dari Allah. Padahal dia masih bayi, masih kecil. Kalau dia mohon perlindungan, apa 3 momentum? Pertama, saat lahir. Saat lahir ini menentukan kehidupan di dunia ini.
yang ketika dirakit sekitar 9 bulan, tapi ini menentukan kira-kira 70 sampai mungkin 90 tahun hidup di dunia ini, tergantung masing-masing orang. So rata-rata 60 sampai 70 tahun. Paling orang lahir cuma 9 bulan. Tapi hidup di dunia yang kira-kira 70 tahun itu menentukan nanti setelah dia mati. Maka supaya dikasih keselamatan ketika meninggalnya. Berarti meninggal dari dunia itu berarti memulai hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di akhirat yang diawali dari alam kubur. Maka mohon selalu memulai kesadaran kebahagiaan ketika datangnya ajal, berganti dari alam dunia ke alam kubur. Di alam kubur saat-saat yang ditentukan sepenuhnya oleh amal di dunia ini. Pada alam kubur itu lamanya kalau dibandingkan dengan dunia. Umur di dunia hanya 60-70 tahun, 90 tahun. Di alam kubur itu bisa beribu-ribu tahun. Bahkan kalau hitungan mungkin ada yang jutaan tahun. Coba nanti kalau misalnya dari itu putranya Adam alaihissalam yang meninggal pertama dikubur, ya, sampai nanti yang Ba'ats itu bisa jutaan tahun kan? Itu ditentukan ketika dia ajal, dia mati. Seperti apa di alam kubur itu? Nah, sudahkah kita mempersiapkan sepenuhnya? Nanti di alam kubur yang jutaan tahun itu kita seperti apa nasib kita? Dan kemudian ketika di dunia seharusnya beramal, maksudnya habis untuk urusan duniawi. Ya, kalau Rasulullah begitu usia 40 tahun 100% fisabilillah, semuanya serba lillah. Nah sekarang usia sudah 60 tahun, 63 tahun, sing dipikir malah ngiritis bisnis duniawi. Nah kalau bisnisnya dalam rangka untuk membuat fisabilillah, itu sama dengan fisabilillah. Tapi kalau ngiritis bisnisnya nggak ada fisabilillah, terus gimana bisa di alam kubur? Ya, yang lebih ngeri lagi itu ketika yaumil ba'ats dibangkitkan kembali. Itu nanti menentukan yang kholidina fiha abada, selama-lamanya di surga atau di neraka. Dan itu ditentukan ketika kita di dunia ini. Makanya kenapa orang sepertinya kok nggak perlu memahami Al-Quran, merasa tenang-tenang saja. Sebenarnya belum begitu niatkan untuk hidup besok di alam kubur, nggak merasa penting untuk niatkan. Sebenarnya tidak begitu fokus niatkan hidup di akhirat, hidup yang sebenarnya. Tapi kok tenang-tenang saja. Bahkan yang kebanyakan waktu hidup sudah habis, azab sudah datang, belum tahu cara hidup di dunia ini. Bagaimana tahu cara hidup di Quran? Tidak paham Quran. Kan sama dengan sudah selesai hidup, tapi belum tahu cara hidup yang sebenarnya kan? Terus nanti di alam kubur gimana? Di akhirat yang kholidina fiha abada gimana? Kan hanya penyesalan terus kan? Nah ini ya kalau sudah habis waktunya nggak bisa lagi diterima. Surat An-Nisa 18. Nanti ini surat Yunus ayat 90. Ini ada beberapa ayat, ini sekedar contoh saja. Biar makan waktu. Pak Selamat menguti kau menyampaikan apa gitu. Nanti tidak menguti depan sini. Mungkin mau ngajari saya gitu kan. Ya saya siap, silakan. An-Nisa 18. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan. Mengapa tobatnya Fir'aun nggak diterima? Tobatnya Korun nggak diterima. Tobatnya Haman nggak diterima. Kenapa? Karena ajal sudah datang. Sudah terlambat. Ketika masih segar, masih powerful, masih berkuasa, masih jadi ilmuwan, masih jadi pemula kaya raya, nggak tobat. Ketika sudah ajal mau datang baru tobat. Terus barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang, dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Apa kemudian kita baca gini, oh itu kan orang kafir, kami kan nggak termasuk kafir, gitu kan? Nah, coba tadi dibaca surah Baqarah 8586, An-Nisa 50, 150, 151. Jangan-jangan termasuk di situ, gitu kan? Makanya tidak semudah itu. Makanya untuk masalah akhirat jangan sampai spekulasi, jangan sedang mengirakan sendiri. Harus ada kepastian gitu loh. Karena akhirat pasti terjadi. Jangan ikuti orang-orang yang ragu. Bisa akhirat ada betul atau tidak ya? Kalau di kainan ikut-ikut sholat barangkali nanti ada beneran gitu kan? Tidak boleh begitu. Jadi harus betul-betul firm, harus betul yakin, betul-betul yakin. Jangan sampai ajal sudah datang baru ingin bertobat, udah nggak diterima oleh Allah gitu. Sudah ketinggalan kereta, waktunya udah habis. Ini yang satu ayat lagi, Yunus ayat 90, surat ke-10. Surat ke-10 Yunus ayat 90. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Itu maksudnya Nabi Musa, Nabi Harun dan pengikutnya. Itu tentunya dulu namanya Bani Israel. Diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Diselamatkan. Terus untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Jadi ketika sudah mau tenggelam di Laut Merah, Fir'aun itu mengatakan ingin beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Siapa? Ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Harun, tapi sudah tidak bisa. Kenapa? Sudah telat, sudah terlambat. Ibaratnya nyawa sudah dicabut, sudah sampai kerungkungan, sudah telat itu. Nah, kita jangan ikut seperti itu. Makanya mari cepat-cepat hukum masih ada kesempatan. Jadi kesempatan ini nggak lama. Orang-orang yang dulu biasa ketemu saya, teman-teman di B4, tahu nggak ketemu lagi.
kembali ke Lu kan kita juga pasti begitu kan? Tetapi kenapa kok gak nyakan secara maksimal? Kok kalah dengan yang lain-lain kegiatannya itu? Kalau memahami Quran, kalau sehari mereka 30 menit tiap hari, mungkin Bang Quran perlu waktu 3 tahun, 36 bulan. Tapi kok selalu nggak punya waktu? Tapi kalau kebutuhan yang lain-lain, 60 tahun, 70 tahun, kok punya waktu? Kalau Quran 3 tahun saja fokus, dan sehari hanya 30 menit bisa apa? Kok nggak punya waktu gitu? Dan repotnya juga yang pengurus-pengurus pengajian, pengurus masjid, kenapa kok tidak direncanakan jamaahnya itu kira-kira berapa tahun bahan Quran gitu? Iya kan? Jarang-jarang kan ya bertanggung jawab. Nanti mereka jamaah masjid sini kira-kira 3 tahun bahan Quran. Mestinya begitu kan? Atau 5 tahun bahan Quran. Oh, sebagai pimpinan ini bertanggung jawab sudah 5 tahun pengurus bahan Quran, jamaah bahan Quran. Hampir semua nggak punya target begitu. Gimana? Ya sudah semaunya saja. Dan terus ini nanti gimana di akhirnya? Besok di alam kuburnya gimana? Kalau waktu dunia sudah habis hidupnya, tapi belum ngerti cara hidup di dunia Quran. Pokok nggak nyesal semua. Bapak perintahkan ma'andirmu yang malkan supaya dikasih peringatan adanya hari penyesalan. Tadi 3 yang paling menentukan: menjelang ajal, di alam kubur, hari kebangkitan. 3 momen itu yang betul-betul menyesal. Maka ngaji Nabi Rasul minta mohon pada Allah betul-betul dikasih keselamatan 3 kali. Ya, sementara begitu dulu. Silakan Pak Slamet, apa yang perlu disampaikan? Perlu ke depan sini? Allahu Akbar. Tauhidnya semuanya bisa menghadap ke beliau. Beliau itu kalau dilihat senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu saya menangis karena tadi diucapkan pada mereka Profesor Haji dengan Pondok Pesantren Haji yang seakan-akan pernah saya baca itu umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang terakhir, tapi masuk surga yang pertama. Nah, kemudian saya berpikir, terus siapakah orang yang masuk surga itu, dan siapakah beliau nanti yang sebenarnya itu? Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mas Kiai bisa dibuka di surat An-Nisa ayat 69 70. Memang suatu ketika ada dialog Nabi dengan para sahabat. Nabi menyampaikan begini, nanti akan ada orang-orang di masa yang akan datang yang tidak pernah ketemu Nabi, yang tidak bersama Nabi, tapi nanti bisa masuk surganya. Itu bisa lebih dulu daripada umat yang dulu-dulu. Itu siapa? Nah, di antaranya disebutkan di surat itu. Coba dibaca. An-Nisa ayat 69. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Jadi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, Bapak Yudhillah Rasulullah, itu mereka nanti bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Maladina anama alaihi. Itu siapa saja yang kelompok-kelompok anama alaihi itu. Coba dibaca satu. Yaitu para nabi. Para nabi. Para nabi itu sepenuhnya lillah. Mulai dari Nabi Adam AS sampai Nabi terakhir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kalau kita berusaha mengikuti cara hidup Nabi, cara hidup Rasul, syukur bisa meneruskan tugas kenabian, tugas kerasulan. Kalau Nabi wahyu langsung dari Allah, kita tidak. Tapi semua wahyu yang diturunkan Nabi Muhammad itu ada dalam Al-Quran. Jika kalau kita memilih sepenuhnya pada Al-Quran, kita bisa mencontoh cara hidup Nabi. Kita bisa mencontoh cara hidup Rasul itu. Jadi yang dijamin satu itu para nabi. Yang kedua, para pecinta kebenaran. Ya, para pencinta kebenaran. Siddiqin membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan bahwa Nabi Muhammad utusan dari Allah. Membenarkan bahwa Al-Quran itu seluruhnya wahyu dari Allah. Apa yang wahyunya? Ya suaranya, ya susunannya, redaksinya, maknanya, bacaannya, semuanya ini wahyu dari Allah. Sekarang mulai berkembang di mana-mana menyusup pada orang Islam. Ini dulu wahyu itu inspirasi loh, redaksinya sepenuhnya dari Rasulullah. Orang itu sama mengungkapkannya, mempersoalkan sebelum wahyunya yang mana ini. Padahal dalam keseluruhannya itu kan jelas sekali ya. La tukhari bihi lisanaka lita'jalabi. Inna alaina jam'u wa qur'ana. Fa idza qara'u fa'tafi qur'ana. Tsumma inna alaina bayan. Itu jelas sekali semuanya itu. Tadi seperti itu gitu. Tapi sekarang banyak orang Islam yang terpengaruh. Ya, yang bolak-balik dikaji itu bukan memahami Quran, bukan mengamalkan. Yang dikaji itu mencari sebetulnya mukjizatnya ada di mana itu gitu. Iya kan? Terus gunanya untuk apa? Kalau orang tadi Allah mewajibkan kita mempardukan, ya, untuk hidupnya sepenuhnya ikuti Al-Quran. Jadi membenarkan kebenaran seluruh si Al-Quran, membenarkan adanya malaikat utusan Allah, membenarkan Allah sebagai pencipta semuanya, Allah satu-satunya ilah, membenarkan ketentuan dari Allah, takdir, membenarkan adanya kehidupan itu di akhirat, kehidupan setelah mati. Kita semuanya bisa masuk kelompok siddiqin ini. Kelompok siddiqin. Terus yang ketiga, orang-orang yang mati syahid. kelompok syuhada. Bisa juga masuk kelompok syuhada. Terus kelompok yang terakhir, orang-orang soleh. orang-orang soleh, minas solihin. Nah, syaratnya soleh itu apa? Soleh itu harus betul-betul berdasarkan kepada iman.
Nggak bisa jadi soleh tanpa ada iman. Tidak bisa ada iman kecuali memegang pada Quran. Orang sering mengatakan bolak-balik baik tidak baik. Menurut siapa? Menurut orang beda-beda semua. Benar tidak benar. Menurut siapa? Menurut nafsu orang beda-beda semua. Tapi kalau menurut Al-Quran jelas. Ini yang benar menurut Quran, ini yang salah menurut Quran. Cuma itu ketika hasil riset dari Sakit Arsalan itu kan, itu kenapa itu sudah lama terus bisa di mana-mana. Kenapa orang Islam itu sekarang kok hidupnya begini gitu? Kok jadinya begini? Itu salah satu sebabnya. Itu orang Islam sudah tidak mau lagi sepenuhnya mengikuti Al-Quran. Dan yang lebih aneh lagi, bilangnya apa? Katanya orang Islam ini yang paling sedikit infak zakat sedekah dibandingkan dengan Yahudi, dibandingkan dengan Kristen, Katolik, Protestan, bahkan dibandingkan dengan Buddha pun kalah orang kami. Belum jumlahnya sekarang bisa 2 miliar macam di dunia ini, tapi sangat sedikit. Kalau Islam ala Nabi, ala para sahabat, itu apapun yang dibutuhkan oleh Islam itu dikeluarkan. Sekarang kita lihat di mana-mana itu ada mobil yang ngomprok sampai berpuluh-puluh sampai bertahun-tahun rusak di situ nggak diapa-apain. Ini benar orang Islam loh. Kenapa nggak diserahkan untuk fisabilillah kalau orang nggak gunakan? Di mana-mana banyak rumah itu terbengkelai. Di mana-mana itu miliknya orang Islam. Kenapa nggak ditaruh di surga itu? Digunakan untuk fisabilillah gitu. Pergi kemana saja banyak sekali rumah yang terbengkelai. Iya kan? Dan rumahnya bagus-bagus, tapi membandingkan begitu. Itu sekedar contoh saja. Ini saya kira bagian contoh yang hidupnya itu memang nggak jelas akidahnya. Untuk apa hidup ini? Nah kalau memang semuanya itu mengikuti Al-Quran, ya seharusnya memang kalau hidup sudah cukupnya mengikuti cara hidup Rasulullah, para sahabat, salafus soleh, para imam-imam mazhab. Ya saya sampaikan, Rasulullah Bapak nggak meninggalkan istana. Abu Bakar As-Siddiq Bapak sebagai khalifah nggak meninggalkan istana. Umar bin Khattab nggak meninggalkan istana. Utsman bin Affan Ali juga nggak begitu. Tapi kenapa sekarang orang kok begitu senang membangun rumah seperti istana? Ini nggak jam bangun buat pengajian, kok sama nggak mau gitu? Itu kenapa gitu? Nah, yang menyelamatkan bisa itu yang mana gitu? Iya kan? Banyak kan di saudara kita yang sudah punya rumah 3, 4, 5, 10 masih membuat harga 15, sampai bikin harga 20. Tapi buat salah satu digunakan untuk fisabilillah. Iya kan? Tadi berarti kalau jauh-jauh sudah lewat jam. Ternyata jangan sudah lewat. Kadang-kadang ditanya itu sepakat jawab gitu. Padahal kadang-kadang nggak perlu jawab jelas-jelas gitu kan. Itu nanti kan nggak mau datang pengajian lagi gitu. Karena jawab itu kadang-kadang jelas-jelas. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Insya Allah ketemu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.